Halo bro-bro santuy pecinta film. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lancar rezeki. Kali ini saya Dekupon akan merangkum serial film Mahabharata episode Kematian Abhimanyu. Oke lah, saya tahu bro-bro semua malas dengar bacot saya lama-lama. Dan tapi gak lupa saya bilang terima kasih bagi yang sudah subscribe dan like. Thank you pokoknya. Langsung saja, selamat menyaksikan. Di hari ke-13 jalannya peperangan Bharatayuda, di mana Guru Drona menggelar formasi perang yang sangat sakti dan susah untuk ditembus, yang bernama formasi Cakra Wahyu. Formasi ini sendiri hanya mampu dihancurkan oleh Guru Drona, Arjuna, dan Krishna. Sedikit saya ceritakan bahwa Abhimanyu putra dari Arjuna pernah mendengar percakapan antara ayahnya yaitu Arjuna dan ibunya yaitu Subhadra mengenai cara menembus formasi kuat dari Drona itu. Namun sial, Abhimanyu yang saat itu masih berada di kandungan ibunya hanya mendengar cara untuk memasuki formasi itu. Tapi dia tidak mendengar cara untuk keluar dari formasi Cakra Wahyu Drona. Itu dikarenakan Subhadra, ibu dari Abhimanyu, tertidur pada saat Arjuna menceritakan cara keluar dan menembus Cakra Wahyu. Di hari peperangan ini, Abhimanyu yang memang ditunjuk sebagai komandan pasukan Pandawa mencoba menerobos formasi Guru Drona, dikarenakan formasi tersebut telah membunuh banyak pasukan dari pihak Pandawa. Didampingi oleh Yudhistira, Bima, Nakula, dan Sahadewa, mereka berhasil masuk ke dalam Cakra Wahyu. Namun tak disangka oleh para Pandawa, mereka dihadang oleh Raja Sindhu yaitu Jayadrata. Padahal Jayadrata ini pernah diampuni nyawanya oleh para Pandawa ketika Jayadrata hendak menculik Drupadi pada saat Pandawa berada dalam pengasingan dulu. Tersisalah Abhimanyu sendirian menembus ke pusat formasi Drona tersebut. Sedikit flashback tentang Raja Sindhu Jayadrata. Diceritakan setelah diampuni oleh para Pandawa, Jayadrata mendapat penghinaan yang sangat besar di mana dia digunduli oleh Bima. Akibat daripada itu, Jayadrata bermeditasi agar dapat menghentikan Pandawa. Dia pun mendapat anugerah mampu mengimbangi 4 dari 5 Pandawa, dan siapapun yang membunuhnya maka dia pun akan hancur berkeping-keping. Kembali ke dalam medan perang, pada akhirnya Abhimanyu pun berhasil masuk ke inti formasi Cakra Wahyu, di mana dia sudah ditunggu oleh kesatria-kesatria hebat dari pihak Kurawa. Tanpa sedikit pun rasa gentar, Abhimanyu berdiri menantang Guru Drona, Raja Anga, Dursasana, Aswatthama, dan Silicci Sakuni. Tentu saja dengan Duryodhana sebagai pemimpin mereka. Abhimanyu mampu menandingi semua kesatria tersebut, di mana Abhimanyu memang memiliki kemampuan hampir sama dengan ayahnya. Di sisi lain, 4 Pandawa masih berusaha ke tempat Abhimanyu. Namun Jayadrata yang kini tak dapat dihentikan oleh Yudhistira, Bima, Nakula, dan Sahadewa masih terlalu tangguh untuk dilewati. Dan pastinya kita pasti bertanya-tanya, kemana Arjuna saat itu? Yaps, Arjuna sendiri berada di sisi lain medan perang Kurukshetra. Dikarenakan Arjuna dan Krishna sibuk bertarung dengan Raja Susarma dari Trigata dan pasukan Samsaptaka yang dikenal tahan banting. Tentunya semua ini adalah siasat licik dari Sangkuni sebelum peperangan. Kembali ke Abhimanyu, walaupun kemampuannya sama dengan ayahnya, tapi tidak dengan kesaktiannya. Para kesatria pihak Kurawa mengeroyok Abhimanyu dan menggunakan panah-panah sakti, yang menurut saya itu adalah tindakan pengecut. Walaupun mendapat luka di sekujur tubuh dan diserang secara keroyokan, tak sedikit pun membuat Abhimanyu menyerah, bahkan dia mampu melukai kesatria dari pihak Kurawa. Tusukan demi tusukan, panah demi panah, siksaan demi siksaan tak mampu membuat Abhimanyu memohon ampun. Di mana kesakitan yang diterima oleh Abhimanyu dirasakan pula oleh Krishna.
Para Pandawa yang masih dihadang oleh Jayadrata tak mampu berbuat apa-apa melihat Abhimanyu disiksa oleh Duryodhana. Duryodhana yang kesal karena Abhimanyu tak mau mohon kematiannya, dia masih terus menyiksa Abhimanyu tanpa henti. Di sisi lain, Arjuna yang masih bertempur merasakan kegelisahan dan kesedihan yang dia belum tahu dari mana asalnya. Dengan rasa kasihan dan tidak tahan oleh perbuatan Duryodhana, Raja Anggakarna menghampiri Abhimanyu dan mengakhiri semua penderitaan Abhimanyu dengan menusuknya hingga tewas. Perlu juga diketahui bahwa Raja Anggakarna sudah tahu jika Abhimanyu adalah keponakannya. Tentu saja, dia tidak tega terus melihat Abhimanyu yang disiksa secara beruntun dan merasakan kesakitan yang luar biasa pada saat pertempuran itu. Abhimanyu pun meninggal dengan tersenyum dan jiwa ksatria yang gagah berani tersemat dalam akhir hayatnya. Gimana bro-bro semua? Di episode kematian Abhimanyu ini, mungkin adalah episode tersedih dan terbaper selama saya menonton serial Mahabharata. Baiklah, terima kasih karena sudah menonton rangkuman cerita kematian Abhimanyu dari saya. Untuk bro-bro yang mau request review tokoh, profil, kematian, dan lain-lain dari cerita Mahabharata, silakan ketik di kolom komentar. Secepatnya saya akan rangkum untuk hiburan kita bersama. Semoga bro-bro semua dan saya sehat selalu dan bye-bye.